wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dan selama berbahagia dan dilaksanakan klasifikasi season 4 yang semua akan dimulai dengan pembukaan. Mari kita buka bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya sambutan dari kepala sekolah SMA Al-Minhaj yang datang Ustaz Ibu terpilih dipersilakan. Yang wakilnya Ustaz tidak bersandar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari pertama kita menyambut semester genap. Ya. Maka di kegiatan awal ini ya, segenap seluruh sivitas akademik di SMA Al-Minhaj itu melaksanakan pelatihan. Guru-gurunya sekarang sampai dengan siang nanti akan melaksanakan pelatihan. Antum-antumnya juga melaksanakan kelas inspirasi. Artinya apa? Kita sama-sama ya dalam satu hari ini untuk menggali informasi-informasi ya tentang khususnya mungkin untuk antum-antuna kira-kira prospek kita ke depannya seperti apa. Ya. Alhamdulillah ana ucapkan jazakallahu khairan kepada Abu ya orang tua dari Isa Abdul Rahim kelas 10A atas nama Bapak Bambang Setiawan. Ya, beliau expert di bidang IT profesional. Kemudian kepada orang tua dari Almer Dava Kelana kelas 10A juga ya atas nama Bapak Miko Kelana Perdana ya, wirausaha di digital planner ya. Nah, lagi hype-hype-nya nih kegiatan-kegiatan tentang IT. Maka hari ini kita spesial. Spesialnya apa? Biasanya kelas inspirasi yang mengisi hanya satu orang. Hari ini kita isi dengan 2 orang. Agar apa? Agar informasi-informasi yang kita dapatkan insya Allah lebih lengkap. Dan perlu dicatat oleh antum-antum semua bahwa kelas inspirasi ini tujuan utamanya adalah memberikan imajinasi. Ya, sekali lagi memberikan imajinasi tahapan awal. Kenapa? Karena sesungguhnya awal kita mencapai cita-cita adalah dengan berimajinasi. Tentu imajinasinya yang positif. Ya, kita imajinasikan dulu nanti kita itu setelah lulus dari SMA Al-Minhaj, kemudian kuliah atau apapun juga, kita ingin jadi apa. Maka ini yang kita arahkan kepada antum-antum semua agar mencoba. Kita terus setiap kelas inspirasi memberikan narasumber yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kelas inspirasi itu kita ambil dari narasumber dari wali santri orang-orang tua kita sendiri? Karena banyak orang tua kita, wali santri semua ini yang expert di bidangnya tertentu. Maka kita mencoba ya untuk memberikan kelas inspirasi ini kepada wali santri yang punya kemampuan dan mau memberikan pengalaman ilmunya kepada kita semua, termasuk kita guru-guru. Ya, jadi kedua itulah yang menjadi tujuan utama kita. Ya, maka hari ini ya Ana sampaikan kepada antum semua, pertama, ikuti kegiatan ini dengan baik. Yang berikutnya, jaga sikap, adab, dan tingkah laku. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pahami, kenali ya, prospek-prospek yang berkenaan dengan yang akan disampaikan oleh narasumber sekarang ini. Ya. Kemudian ketika nanti ada sesi tanya jawab, silakan antum-antum bertanya sebanyak mungkin. Manfaatkan
Ya, karena apa? Karena digital itu sekarang sedang memang dibutuhkan, ya, di segala lini. Ya, mungkin itu aja dari Ana. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kelas inspirasi keempat hari ini, hari Senin tanggal 8 Januari 2024, SMA Al-Minhaj secara resmi Ana buka dan Ana serahkan kepada tim untuk melaksanakan ini. Semoga Bapak-bapak semua yang bisa memberikan inspirasi ke kita, terima kasih juga. Ya, mungkin nanti Ana nggak bisa mantau lebih lanjutnya, nanti Ana serahkan ke Ustadz Rudi sebagai penanggung jawab kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Karisnanda SPD atas perwakilan dan mewakili kepala sekolah SMA Al-Minhaj. Dan untuk acara selanjutnya adalah materi yang diisi oleh narasumber pertama kita, Bapak Bambang Setiawan STMM, IT Profesional, waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sebelum saya mulai, perlu disampaikan nanti akan ada hadiah ya. Hadiahnya ada 13, itu cukup banyak ya. Yang bertanya dan menjawab dapat hadiah ya. Ya, walaupun hadiahnya mungkin tidak mahal, tapi mudah-mudahan kalian semangat gitu ya. Oke, nanti dilanjutkan sama Abu Almar, jadi saya bagi-bagi hadiah berdua sama beliau. Ya. Oke, Ananda semua yang saya cintai, senang sekali saya berada di sini untuk sebenarnya sharing ringan, tapi materi yang saya akan sampaikan amat sangat penting, Dan waktu saya cuma 30 menit, saya sengaja cuti hari ini untuk menyampaikan materi yang amat sangat penting. Maka please give attention ya, pay attention. Oke, next. Yang judul saya adalah persiapan kuliah dan dunia IT Cybersecurity. Oke, next. Oke, pertama yang akan saya sampaikan pertama disclaimer ya, peringatan atau pemberitahuan awal. Kemudian sekelas tentang saya sendiri, pemateri. Kemudian bagian kesatunya tentang persiapan kuliah. Yang kedua, bagian keduanya tentang pengenalan profesi IT dan cybersecurity. Nanti dilanjutkan oleh Abu Almar ya. Jadi ini alhamdulillah nyambung ya. Makanya kalian please pay attention. Kemudian ada tanya jawab, nanti ada hadiahnya. Oke, next. Waktu saya cuma 30 menit, maaf kalau agak ngebut gitu ya. Disclaimer, ini karena kelas inspirasi, saya banyak cerita tentang diri sendiri gitu ya. Ini bukan untuk tasbih diri sendiri, enggak. Saya banyak kekurangan, saya hanya ingin share pengalaman gitu. Kemudian di luar sana tuh banyak teman-teman saya, orang lain yang lebih sukses daripada saya. Ya, saya hanya ingin bermanfaat aja buat umat. Kemudian informasi ini general, tidak terlalu detail gitu ya. Kemudian untuk detailnya mungkin nanti bisa diskusi atau bisa email-emailan gitu. Kemudian saya ingin menambah wawasan dan motivasi bagi Anda semua. Kemudian ini semua agar Anda semakin jauh lebih baik ya, dan dari keburukan-keburukan. Next. Oke, nama saya Bambang Setiawan, saya sarjana teknik, magister manajemen, lahir tahun 75 ya, sekarang udah umur 48, ayah dari Isa Abdurrahim. Kelas 2, saya bisa dipanggil Abu Isa ya. Pendidikan S1 saya, sarjana teknik fisika ITB, saya angkatan 1994. Pendidikan S2 saya, magister manajemen, sambil kerja saya kuliah, pendidikan S2 di Universitas Mercu Buana tahun 2017. Pengalaman kerja saya di dunia IT lumayan banyak ya, mulai dari bawah, dari trainer IT, jadi programmer, jadi sistem analis, jadi network engineer, jadi security engineer, jadi compliance manager, kemudian sampai sekarang di senior IT manager di suatu perusahaan konsultan Big Four. Nanti kalian google aja apa itu Big Four ya. Soalnya ini nggak usah disebutkan ya. Beberapa sertifikasi IT yang pernah saya raih: Microsoft Certified Professional, Oracle Certified Professional, Certified InfoSec Security Professional atau CISSP. Ini lumayan bergengsi ya.
Insya Allah kalian akan lebih jauh baik daripada saya. ISO 27001 lead auditor, ISO 9001 lead auditor, certified governance, risk management, dan compliance profesional. Oke, next. Nah, ini saya pengen cerita background saya cerita ya. Zaman dulu bapak yang kayak gini aja PCT udah keren gitu ya. Pakai dos tuh ya. Kapan pernah lihat di YouTube suaranya gitu, udah keren. Sekarang udah gak ada papanya gitu. Saya mengalami dua masa ini gitu ya. Masa jadul dan masa sekarang. Perkembangan IT itu sangat cepat, sangat cepat. Oke, next lagi. Nah, ini zaman dulu yang punya HP Nokia gini udah keren gitu ya. Udah keren banget. Sekarang apa? iPhone Pro Max ya, 15 ya. Oke, next. Nah, dulu download 180 Mbps, megabyte, itu perlu waktu 39 tahun. Keburu nikah gitu ya. Itu saya alami gitu. Makanya banyak yang di cancel atau ngopi-ngopi aja gitu dari hard disk. Sekarang internet udah sangat cepat, maka kita bisa video callan ya. Saya menceritakan ini sebagai konteks bahwa menceritakan bahwa perkembangan IT itu sangat cepat. Next. Nah, ini bagian pertama ya, persiapan kuliah. Ini apalagi kelas 12 ya, penting ya. Tapi ini pun penting bagi adik Anda yang kelas 10 dan 11 ya. Oke, next. Background saya akan ceritakan background saya waktu saya masih SMA, masih muda. Next. Jadi saya anak kelima dari 6 bersaudara, anak seorang tentara, keluarga saya sederhana. Ya dulu waktu kecil bantu orang tua di warung, gitu ya, kirim-kirim es mambo ke orang lain gitu. Kemudian kelas 6 SD ayah pensiun. Jadi saya dari keluarga yang pas-pasan gitu ya. Harus mikir untuk bisa sekolah di negeri. Next. Nah, di SMP saya sering juara kelas, jujur umum, tapi sangat kuper ya. Beda mungkin sama Isa ya saya. Saya sangat kuper, kurang pergaulan gitu. Dan sering dibully, saya sering dibully karena kecil kurus gitu. Kemudian kelas 10 dan 11, saya mulai kenal pergaulan teman-teman yang kurang baik. Kurang baiknya apa? Pesimis, males gitu ya. Akhirnya saya terbawa-bawa sampai saya ranking 40 dari 43 siswa, ranking ketiga dari bawah gitu ya. Oke, next. Nah, ketika semester 2 kelas 11 saya mulai mikir gitu ya, kalau saya gini terus saya nggak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Makanya saya mulai bangkit, saya mulai beli buku persiapan ujian nasional perguruan tinggi UMPTN ya, belinya UMPTN. Saya beli buku belajar, saya ikut bimbel, belajar, baca gitu ya, karena orang tua nggak mampu. Fokus ujian nasional untuk kelas 12 kalau sekarang gitu ya, fokus. Lulus SMA, alhamdulillah saya bisa jadi peraih NIM terbesar di SMA. Nomor 2, beda 0, aja dengan anak perempuan ya gitu. Kemudian saya masuk ITB Pusat Teknik Fisika tahun 1994. Alhamdulillah, semua karena kebaikan Allah. Ini pun nggak ikut-ikutan bimbel, karena waktu itu bimbel udah mahal ya. Saya cerita sedikit ini, teman-teman, anak Anda semua, biar mungkin ada yang nasibnya sama kayak saya, mungkin sekarang lagi futur gitu ya, lagi futur gitu, prestasi turun, tenang. Insya Allah kalau kalian berazam untuk perbaikan diri, insya Allah yang penting itu lulusnya. Kalian pun bisa membalikkan keadaan dengan izin Allah gitu ya. Semangat gitu ya. Oke, next. Nah, saya waktu lulus masuk ITB itu tahun 1994 memilih jurusan teknik fisika tanpa diskusi, karena waktu itu saya kuper. Dan memang informasi zaman dulu, internet gak kayak sekarang. Sekarang ada YouTube, bisa cari tahu sendiri, bisa googling ya, bahkan bisa pakai ChatGPT dan sebagainya. Dulu informasi kurang, apalagi waktu itu bimbingan guru BK, bimbingan konseling juga nggak sebagus sekarang gitu ya. Saya juga kurang nanya-nanya sama ahlinya, akhirnya saya asal milih teknik fisika karena nilai-nilai fisika saya bagus gitu ya, matematika bagus, tapi ini teknik fisika aja. Dan nggak tahu nanti teknik fisika mau jadi apa, nggak tahu. Pokoknya ikut aja, yang penting masuk gitu. Waktu itu pun passing grade teknik fisika itu sebenarnya tinggi, nggak jauh-jauh sama informatika, elektro nggak jauh-jauh, sama mesin ITB nggak jauh-jauh. Oke, next. Nah, di ITB saya mengalami kaget, culture shock ya.
Ini penting teman-teman Anda ketahui semua. Mungkin nanti kalian ketika kuliah kaget juga. Kenapa? Nanti kalian mungkin ke suatu daerah atau suatu negara akan kaget juga. Kaget karena ternyata banyak orang pinter, super pinter bahkan. Serius, banyak yang sangat pinter. Kita kaget gitu. Kita mungkin juara kelas di sini, maaf ya, di Alimida juara kelas. Nanti misalkan ada kalian yang masuk UI, UGM, ITB, IPB, kaget. Banyak yang lebih pintar daripada kita. Saya pun mengalami demikian, kaget gitu. Dan saya nggak siap dengan itu, saya kaget. Di kampus juga harus lebih mandiri gitu ya, belajar mandiri, ya. Gak usah disuruh-suruh. Guru nggak ngajar kita yang sendiri harus mandiri, belajar, persiapan semuanya. Banyak tugas praktikum, banyak tugas kuliah, ya. Itu menguras fisik, mental kita gitu. Fisik dan mental itu akan nyambung di slide berikutnya. Kemudian banyak pengeluaran biaya. Buku kuliah juga hampir semua berbahasa Inggris. Ya. Dulu pelajaran bahasa Inggris nggak sebagus sekarang, Sekarang kalian bisa belajar bahasa Inggris dari HP ya, aplikasi Duolingo apa macam-macam gitu ya, dari YouTube. Oke, next. Nah, di tingkat kedua saya merasa salah pilih jurusan. Kaget. Kok banyak pelajaran yang fisika, tapi kok fisikanya begini gitu ya. Matematikanya mamanya begini, kalkulus dan sebagainya, aljabar gitu. Banyak yang kaget lah. Apalagi memang di ITB itu soal-soal ujian itu setara dengan ujian olimpiade fisika. Memang susah gitu. Next. Next lagi. Nah, saya salah pilih jurusan kuliah. Tapi saya nggak berani ngomong ke orang tua, nggak berani. Karena orang tua kan orang nggak, ini sederhana ya, bapak udah pensiun gitu ya. Saya bertahan aja. Selama saya kuliah agak lama, karena saya kuliah sambil kerja. Saya 6 tahun kuliah, 6 tahunan kuliah. Itu memang karena rata-rata teman saya juga segitu. Pelajarannya susah-susah dan dosennya juga banyak yang kayaknya susah untuk lulus ujiannya. Kemudian untuk meringankan beban orang tua, saya ngejar beasiswa, alhamdulillah dapat ya, dari pemerintah dan swasta gitu. Nah ini juga sebagai gambaran dari teman-teman, mungkin ada yang nasibnya kayak saya, jangan putus asa, kalian nanti coba kejar beasiswa, karena bisa jadi ada beasiswa di sana, tapi kalian nggak tahu, atau kalian nggak mau tahu, nggak cari tahu gitu ya. Kemudian saya pagi siang kuliah, sore dan malam itu ngajar anak SMP, SMA, setiap datang dapat uang, dan itu uang itu untuk makan besoknya, itu serius. Begitu terus, karena orang tua juga ngirimnya nggak cukup, karena harus bayar kos, ya, bayar fotokopi, beli buku dan sebagainya gitu. Next, jatuh bangun kuliah ya, itu wajar ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kuliah jatuh bangun nggak apa-apa, walaupun jatuh yang penting bangun gitu ya. Saya ikut remedial nggak apa-apa, karena saya kurang buku dan sebagainya. Ikut semester pendek, kemudian setelah lulus kuliah itu masanya itu masa krisis ekonomi gitu. Jadi lapangan kerja nggak banyak. Saya alhamdulillah kerja sebagai trainer IT, diterima gitu di Bandung waktu itu. Next. Jadi di sanalah perusahaan pertama saya mulai belajar IT. Nah, tadi saya bilang apa? Ternyata saya nggak sendirian. Banyak siswa yang salah pilih jurusan. Di sini saya ngutip ya dari beberapa artikel ya. Marak di kalangan mahasiswa fenomena salah jurusan kuliah. 87% mahasiswa merasa salah jurusan. Salah jurusan fenomena yang sering kali terjadi. Mengapa mahasiswa merasa salah jurusan? Jadi intinya banyak ya. Dan saya berharap anak-anak semua yang saya cintai tidak mengalami saya karena nggak enak loh. Nggak enak merasa salah pilih jurusan itu. Next. Mengapa banyak siswa salah pilih jurusan? Next. Menurut EduShare, ada suatu website. Next. Itu pertama sekedar ikut-ikutan teman, ya. Nanti kelas 12 gitu ya, dekat sama si Anu milih misalkan jurusan bahasa Inggris, jurusan apa, ikut-ikutan daftar gitu ya. Next lagi. Yang kedua ini menarik ya. Terlalu banyak mendengar saran dari orang lain, ya. Jadi kita tuh memang butuh saran orang lain, tapi kalau kebanyakan malah bisa jadi bingung kita ya. Jadi bingung. Oke, next. Karena penawaran beasiswa, ya.
Bisa jadi teman-teman nanti yang dapat nilai bagus, dapat penawaran beasiswa, ya, penawaran beasiswa. Walaupun jurusan nggak menarik kan beasiswa lumayan nih 1 tahun gratis gitu ya, ikut aja padahal nggak serak gitu di hati gitu. Kemudian next, kemudian alasan orang tua ya, karena orang tua ini kadang-kadang ya punya ini sendiri, cita-cita sendiri. Kalau alasannya orang tua, kita mungkin bisa diskusi baik-baik ya, jangan berantem sama orang tua, diskusi baik-baik, kasih wawasan. Mungkin orang tua wawasannya masih wawasan lama ya, mungkin ya. Atau mungkin mikirnya, oh kalau studi di sini itu nggak ada masa depannya, dan masa depannya suram gitu. Kalian bisa diskusi, bisa bicara baik-baik. Kemudian next. Nah itu tolong ya, tolong nanti yang di slide itu tolong diapalin, nggak usah semua. Diingat-ingat aja, nanti akan ditanyain ya. Kalau bisa jawab dapat hadiah. Oke, belajar dari kesalahan ya. Mudah. Jadi kalau ada orang lain gagal, ada orang yang salah, itu sebenarnya kesempatan bagi kita untuk belajar. Ya. Lumbung hikmah bagi kita gitu. Jangan, nggak perlu kita salah dulu, baru kita sadar. Lihat aja kesalahan orang lain. Ya. Next. Nah, saya belajar kekurangan kesalahan saya saat kuliah. Next, pertama saya nggak punya mentor atau penasehat ya. Saya nggak dekat sama guru BK ya. Nggak kayak sekarang. Nah, teman-teman mungkin di sini punya saudara, punya orang tua, punya kenalan, punya guru. Teman-teman diskusi dengan mereka gitu. Jangan sampai salah pilih jurusan. Karena kita umur-umur sekarang ini banyak yang kurang informasi, kurang wawasan gitu ya. Maaf nih, saya contohin misalkan, nggak mau IT, kenapa? IT mah kan suruh benerin komputer ya, benerin printer gitu ya. Wawasannya mungkin hanya segitu aja, mungkin ya. Oke, next. Kesalahan saya juga dulu waktu sekolah itu kurang membangun kemampuan non akademis, kuper gitu ya, kurang sosialisasi, kurang komunikasi, dan ini ternyata penting di dunia kerja gitu ya. Adik Ananda semua misalkan IPK-nya 4,0 ya, tapi nggak bisa bicara di depan publik, nggak bisa mengutarakan pendapat gitu ya. Bisa jadi akan tersisih oleh mereka yang IPK-nya rendah, tapi mempunyai kemampuan komunikasi yang baik ya. Dan itu terjadi di teman-teman saya, banyak yang mereka itu bahkan sampai sekarang kerjanya nggak jelas gitu ya, karena mereka kemampuan non akademisnya, komunikasi itu kurang gitu ya. Kemudian saya dulu mengira belajar itu hanya buku aja gitu, padahal belajar itu banyak ya. Kita sosialisasi dengan orang-orang, kita belajar, kita ngambil pengalaman orang itu kita belajar gitu. Oke, next. Nah, ini yang penting ya, kurang membangun mental positif dan perluas wawasan. Kan tadi saya cerita bahwa ketika masuk kuliah itu kaget ya, culture shock ya, dan itu stres, bisa depresi gitu. Kalau kita misalkan sekarang cuma belajar aja gitu, nggak mikirin olahraga, nggak mikirin kesehatan, itu nanti tambah stres ketika kuliah gitu. Dan bagi adik-adik yang mungkin punya mindset yang kayak saya, coba sedikit berubah. Olahraga itu penting ya. Kalau kita rajin olahraga, itu membangun mental dan fisik gitu ya. Kemudian saya nggak menyiapkan mental baja ketika mau kuliah gitu. Ketika kita naik level belajar, kuliah, itu ujian hidup naik. Kayak main game ya, tambah susah gitu. Karena kalian harus punya skill lebih banyak. Jadi culture shock juga nyata, siap-siap ya, siap-siap kalian. Jangan nanti kaget gitu. Next. Nah, nasihat saya untuk Ananda semua sebelum kuliah. Next. Dari pertemanan yang baik ya. Sebagai semua teman, tidak membuli, karena dengan kegiatan-kegiatan kayak kita negatif dengan teman-teman itu menguras tenaga gitu. Kita nggak fokus untuk cita-cita. Next. Diskusi dengan guru, keluarga, ahli dan alumni. Ini adik-adik tahu kan ya, bahwa diskusi musyawarah itu sebenarnya bagian dari sunnah gitu. Yang itu saya nggak lakukan dulu gitu. Kalian diskusi baik-baik dengan keluarga dan ahli. Dengan alumni, mungkin ada alumni di sini. Next. Bangun keseimbangan hidup gitu. Keseimbangan juga adalah sunnah. Ya, hanya jangan fokus belajar, olahraga juga, sosialisasi juga. Kemudian ini yang penting,
mulai kenali minat dan bakat. Adik-adik yang kelas 10, angkat 11 banyak ya? 10, 11? Nah, yang kelas 10 dan 11 ini bukan berarti, nyantai aja deh nanti kelas 12 gitu ya. Jangan. Dari sekarang mulai kenali minat dan bakat. Justru kalian dari sekarang itu lebih beruntung gitu ya, waktunya lebih lama. Karena bisa jadi ketika mengenali minat bakat itu menemukan beberapa variasi gitu ya, beberapa opsi gitu. Ternyata saya itu multi talenta, ini bisa, itu bisa demikian. Dan untuk yang kelas 12 juga tambah lebih serius ya untuk memulai minat dan bakat. Kalau bisa teman-teman itu ikut tes psikotes, ya. Tes psikometri, ya. Mudah-mudahan nanti sekolah menyediakan fasilitas atau memanggil tim untuk tes psikotes. Ini penting ya, untuk mengenali minat dan bakat. Karena biasanya ada pemetaan, ini cocoknya misalkan jadi arsitek, jadi ahli keuangan dan sebagainya. Next. Nah, adik-adik ini kalau liburan, kalau ada di rumah, mulai riset gitu ya, simpan di Google Doc ya, catat gitu ya. Kuliah di UI, kuliah di IPB, ITB, dan yang sebagainya dicatat gitu. Ini jurusan saya minati. Ternyata kalau teman-teman lihat itu beda universitas, perguruan tinggi itu kadang-kadang jurusannya beda-beda, namanya beda-beda gitu. Kemudian konsentrasinya beda-beda. Itu mulai kalian copy paste, simpan di Google Doc, jadikan jurnal gitu ya. Biar nanti kalian bisa lebih efisien untuk mengenali bakat dan minat. Kemudian yang tidak lupa untuk berdoa dan istiqomah gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa pilihan, itu penting. Kemudian next. Salah pilih jurusan itu akan merugikan ya, rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga, depresi, stres. Saya mau cerita ya, ada nih ya, mahasiswa semester 8 kuliah elektro ITB, dia mogok belajar, gak mau skripsi. Kenapa? Karena dia merasa kuliahnya itu dipaksa orang tua, bukan minatnya dia. Akhirnya dia keluar semester 4, tingkat 4, dia keluar dan dia mulai dari nol lagi belajar di Soshum, kalau nggak salah belajar jadi sarjana hukum. Bayangkan, udah tingkat 4. Dan ini bukan sekali dua kali saya dengar, beberapa kali saya dengar. Dan mungkin yang saya tidak dengar pun banyak gitu ya. Mungkin teman-teman juga, Anda semua pernah dengar kayak gitu ya, udah tingkat 4, berhenti, nggak skripsi, bahkan DO gitu ya. Makanya saya bilang ini penting, biar kalian tidak mengecewakan orang tua dan diri sendiri gitu. Kemudian menjalani kuliah dengan setengah hati itu penderitaan gitu. Bayangkan, saya 6 tahun kuliah, merasa nggak cocok, kepaksa aja gitu, merasa kepaksa gitu. Dulu, saya belajar teknik fisika itu macam-macam ya, dari fisika bangunan, fisika optik, fisika laser, fisika nuklir saya belajar. Tapi itu akhirnya nggak kepakai gitu. Karena saya akhirnya bekerja di IT, cyber security. Next. Belajar kemampuan bahasa. Mungkin akan saya percepat tadi ya. Nanti ini dokumennya insya Allah saya kirim ke Ustadz ya. Oke. Kalian jangan buang-buang waktu belajar, fokus belajar bahasa. Di sini bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya juga kalian tingkatkan. Next. Kuasai aplikasi seperti Microsoft Office gitu, itu penting ya, untuk kuliah, untuk kerja itu penting. Next. Nah ini bagian keduanya, pengenalan IT dan cyber security. Next. IT itu luas. Kalian mudah-mudahan bisa pilih jurusan yang relevan. Contohnya ya, di Universitas Indonesia aja, saya ambil contoh. Ternyata untuk belajar IT itu ada di 2 fakultas gitu. Bisa masuk fakultas ilmu komputer, bisa masuk fakultas teknik. Kalau fakultas ilmu komputernya sarjana ilmu komputer atau sarjana sistem informasi, dan kalau fakultas tekniknya sarjana teknik komputer. Dan kalian nanti harus lihat gitu bedanya apa gitu ya, konsentrasinya apa gitu. Nah untuk satu universitas aja itu kan perlu riset ya, Oke, next. Jangan lupa risetnya disimpan di Google Doc, tidak apalah, simpan, jangan. Jadi mungkin file itu dalam 3 tahun diupdate terus gitu, sampai kalian menemukan jurusan yang sesuai. Nah, kita ini hidup sekarang di industri 4.0, di mana industri 1.0 itu ketika mesin uap digunakan untuk industri, ya. Industri 4.0 itu
semuanya terkait dengan internet, dengan cyber, dengan IT gitu ya. Next. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya, apa sih hubungannya IT, information security, dan cyber security? Jadi IT, cyber security itu bagian dari information security. Information security itu bagian dari IT, gitu ya. Next. Nah, ini saya mau mengenali property ya. Tadi kan mungkin ada pikiran, IT mah paling bikin web aja, maaf ya. Saya bukan yang mungkin karena kakaknya atau saudaranya hanya itu aja gitu pengetahuannya, atau hanya benerin printer aja, benerin laptop aja, bisa jadi seperti itu. IT itu banyak sekali ya. Pertama contohnya ini saya kelompokkan secara garis besar. Pertama pengembangan software, pengembangan perangkat lunak. Yang kedua pemeliharaan dan dukungan sistem IT. Ketiga analisis dan desain sistem IT. Sistem IT itu bisa berupa hardware, bisa berupa software. Kemudian keamanan cyber atau cyber security. Kemudian manajemen proyek IT. Pemasaran dan penjualan produk IT. Kemudian ada kepatuhan, keamanan, dan privasi. Kemudian ada rekayasa awan, cloud ya. Robotik, artificial intelligence, mungkin kalian pernah dengar ChatGPT gitu ya. Sekarang macam-macam ya. Next. Nah, itu dari garis besarnya, kelompoknya. Di saya sekarang detailin. Pengembangan perangkat lunak, ada software engineer, ada web developer, nanti Abu Almer akan mungkin menyinggung ya tentang web development ya. Ada mobile app developer, kayak yang bikin aplikasi Android, iPhone, game developer, data scientist. Oh ini profesi yang sangat dibutuhkan sekarang termasuk ya. Halo? Halo, halo. Tes. Baterainya habis. Baterainya habis. Tes. Baterainya habis ya? Satu lagi. Oh, beda. Maaf. Oke, kemudian di bagian halo, saya kerasin aja suaranya ya. Yang ke atas kan suaranya awal ya. Yang selanjutnya kelompok analisa ya, desain sistem ya. Nah, itu ada profesi bisnis analis, ada sistem analis, ada arsitek software. Mana ini? Oke, terima kasih. Oke, kemudian next. Kemudian kelompok lainnya di bagian pemeliharaan dan pengguna sistem ada IT support, IT helpdesk contohnya ya. Ada sistem admin. Jadi yang sistem admin itu kayak ngurusin server ya. Bayangin contohnya misalkan antum tahu Tokopedia kan ya? Itu Tokopedia itu punya server, yang ngurusin ini siapa? Sistem admin. Ada database-nya, atau engineer-nya kayak Tokopedia atau apalah ya. Macam Shopee itu kan ada jaringannya, yang pelihara jaringannya siapa? Network engineer. Ya, yang bangun jaringan fiber optik misalkan sampaikan dari Telkom sampaikan ke rumah antum, siapa? Itu network engineer. Database administrator itu penting juga ya, yang ngurusin software database. Kemudian untuk bagian kelompok manajemen proyek IT ada project manager, yang juga scrum master, gitu ya. Kemudian yang pemasaran ada lagi project manager, service engineer. Next. Nah, bagian cyber security ya, ada security, ini cuma sedikit aja, benar masih banyak. Ada security analis, ya. Kemudian ethical hacker. Pernah dengar ethical hacker? Ethical hacker itu hacker yang baik lah istilahnya ya. Hacker yang baik. Pernah dengar kan istilah hacking? Bagi kita tuh jadi ethical hacker tuh ialah berpikir jadi dengan mindset penjahat, tapi untuk melindungi perusahaan atau melindungi organisasi atau melindungi negara, gitu ya. Misalkan si kemarin tuh ada perang antara hackernya Zionis Israel dan Indonesia, server-server Indonesia gitu. Kita harus punya pikiran gimana caranya melindungi server-server Indonesia dari serangan hacker luar negeri. Dan ini juga profesi yang sedang naik daun dan sangat dibutuhkan.
Bukan cuma untuk perang-perang seperti itu, bukan. Ada security engineer. Ini sebenarnya pekerjaannya itu bisa overlap gitu. Security engineer juga ngerti kerjaan hacking itu, ngerti gitu, belajar hacking kerjanya yang apa. Jadi security engineer nggak hanya jadi security engineer, enggak. Kemudian ada kesatuan keamanan data privacy, ada IT auditor, meriksa keamanan IT, ya, sistemnya, aplikasinya, hardware-nya, data center-nya, compliance manager, ada QA, memastikan quality, ada data privacy officer. Next. Nah, kalau cloud seperti awan ya, kalian tahu kan kayak Google Drive gitu ya. Sekarang itu cenderung semuanya disimpan di cloud. Gitu. Itu juga sedang naik daun, cloud architect, cloud security engineer, cloud DevOps engineer. Yang menarik juga ini ada robotics sama AI gitu ya. Ada machine learning engineer, natural language processing engineer, robotic engineer, AI engineer. Ini sekarang sangat dibutuhkan. Gitu. Contohnya gini, teman saya kemarin cerita, dia kerja di perusahaan minyak. Ternyata AI udah dipakai di perusahaan minyak. Jadi ada satu mesin yang mahal harganya, miliaran, itu suka rusak gitu. Nah, tim IT-nya bertugas untuk memprediksi kapan kira-kira dia mau akan rusak, biar bisa dihindari kerusakannya. Itu ilmunya ada, belajar di AI. Next. Nah, cyber security lebih jelas lagi masuk. Next. Nah ini, kalau antum suka baca bahwa Indonesia itu tertinggi kedua kejahatan cyber di dunia. Jadi kita ini termasuk negara yang rentan akan serangan digital, serangan hacker gitu ya. Kita kan tahu kemarin ada bank yang tumbang gitu ya, nggak bisa beroperasi, itu karena serangan hacker. Kemudian kata BSSN ada 800 juta serangan cyber, sangat banyak. Kemudian kejahatan cyber di Indonesia naik berkali-kali lipat. Dan kita juga pernah baca tentang kebocoran data di Indonesia ya. Itu sangat banyak. Data BPJS bocor, data Tokopedia bocor, dan banyak data Covid bocor, data KPU bocor. Next. Nah, ini ada kabar baik sebenarnya. Indonesia kekurangan talenta IT dan cyber security. Ini kata Ibu Sri Mulyani sendiri, RI butuh SDM berkualitas untuk topang ekonomi digital. Kemudian ada artikel lain, kurangnya tenaga ahli keamanan cyber membuat Indonesia mudah terkena serangan cyber. Kemudian Indonesia kekurangan SDM ahli bidang cyber. Ini intinya talenta ini kurang. Next. Nah, di dunia sendiri, seluruh dunia itu tahun 2022 diperkirakan kekurangan tenaga ahli cyber itu 3,4 juta orang. Sangat banyak ya. Dan ini karena banyak yang nggak berminat, karena nggak tahu cyber security itu apa. Dikiranya mungkin cyber security itu hanya hacker aja, padahal lebih luas daripada itu. Kemudian antum semua Ananda bisa bekerja di dunia cyber security untuk perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, atau bahkan untuk pemerintahan. Dan bahkan antum bisa kerja dari rumah, bahkan bisa dari kafe, tapi jabatannya sebagai cyber security engineer. Next. Nah, menjadi profesional di cyber security itu melindungi aset informasi negara, perusahaan, organisasi. Kita juga tahu perang dunia cyber ya. Penjahat itu selalu mengancam. Ya, satu perusahaan aja tiap hari bisa dapat serangan cyber ribuan kali. Ya, kalikan aja ada banyak ribuan perusahaan di Indonesia, berarti jutaan. Kita sering mendengar perang digital ya. Pernah dengar nggak perang digital antara hacker Cina dengan hacker Amerika? Pernah dengar? Ada pernah dengar? Hacker Rusia lawan hacker Amerika. Kalau antum baca-baca surat kabar tuh suka muncul gitu berita-berita seperti itu. Dan itu memang terjadi. Yang saling serang mereka itu. Jadi kita nih, saya sih berharap ya. Saya nggak berharap semuanya ya. Dari kalangan antum sebagian ada yang berminat di cyber security. Kadang kaum muslimin membutuhkan, umat ini membutuhkan tenaga ahli di cyber security. Bayangkan misalkan kita sekarang Zionis Israel hackernya, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa melindungi negara kita.
kita nggak bisa melindungi agama kita gitu, karena nggak punya ilmunya, nggak ada ahlinya. Database-nya kita diacak-acak gitu ya, aplikasinya kita dibikin shutdown gitu ya. Bayangin aja contohnya gini ya, lampu lalu lintas itu kan sebenarnya diatur oleh cyber, oleh internet ya. Ada sistemnya kan, ada aplikasinya kan di markas pusatnya polisi kan. Bayangin kalau hacker ngacak-ngacak lampu lalu lintas di seluruh Indonesia. Kebayang nggak? Kacau nggak? Kacau ya? Atau aplikasi-aplikasi online pemerintahan bikin down oleh hacker luar negeri gitu. Kacau kan? Kita nggak bisa ngelawan karena nggak ada ahlinya. Saya sih berharap dari kalian nggak usah semuanya ada yang berminat belajar cyber security untuk jihad digital gitu ya. Dan insya Allah ini berpahala kan. Ladangnya kita mungkin di dunia digital, dunia cyber. Next. Nah, mungkin di antara kalian yang nggak semuanya mungkin nggak mampu, ada yang nggak mampu ya, ada terkendala dengan biaya kuliah. Next. Ada kabar bagus ya. Next. Kita tuh sebenarnya antum semua tuh punya modal, udah dimiliki semua, yaitu waktu. Next. Yang kedua kemauan. Next. Ketiga ketekunan. Antum kalau punya waktu, kemauan, dan ketekunan, insya Allah sukses. Karena untuk belajar ini kita butuh ngoprek, butuh praktek, butuh dengerin teorinya juga, gitu ya. Butuh kemauan ya. Kemauan itu untuk memulai, ketekunan untuk konsistensi berjalan gitu. Clear ya? Jadi kalau Anda punya kemauan tapi nggak tekun, nggak akan sukses. Ini kata Ustadz juga, ini sebenarnya di semua hal. Next. Nah, kabar baiknya lagi ya, sumber belajar IT itu gratis dan melimpah. Tadi saya sudah ceritakan ya, download di zaman saya itu 180 mega aja 39 tahun ya. Zaman sekarang sangat cepat. Dulu saya mau belajar Oracle dari Bandung harus ke Jakarta beli bukunya. Karena nggak bisa download internet, nggak ada di internet. Zaman sekarang melimpah. Tapi apakah antum belajar? Enggak kan, mungkin ada yang nonton yang lain-lain kan. Sebenarnya hartanya ada tuh, modalnya ada, tapi nggak dimanfaatin gitu. Antum yang di kota ini bisa kalah sama anak desa yang punya waktu, punya kemauan dan ketekunan. Pernah dengar ya anak desa yang akhirnya digaji di luar negeri, gajinya ribuan dolar ratusan juta sebulan. Antum mungkin pengen menaikkan harkat martabat keluarga, bisa di dunia IT. Dan itu modalnya itu tadi, waktu, kemauan dan ketekunan. Banyak, dan ini kisah nyata ya. Dari nol, ada yang cerita yang mungkin itu DO kuliah karena banyak masalah gitu ya, mungkin karena kurang biaya, akhirnya dia belajar sendiri sampai dia bisa jadi programmer. Ada yang belajar sendiri jadi ahli cyber. Tapi tentunya mereka juga menggabungkan belajarnya nggak hanya belajar sendiri, mereka juga diskusi dengan ahlinya sehingga tambah cepat gitu perkembangannya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa tips yang saya ingin sampaikan. Untuk di IT itu bisa jalur formal dan informal untuk belajar. Jadi jangan khawatir kalau kalian misalkan orang tuanya kurang mampu. Kemudian kadang-kadang kita suka ditawari biaya training mahal ya. Jangan dulu langsung ya. Tapi kalian juga bisa belajar dulu dari YouTube misalkan atau banyak website. Next. Ikut nanti komunitas profesi sejenis, bisa WhatsApp group, Telegram group, itu atau di forum-forum internet, itu kemampuan kalian akan lebih meningkat, wawasan kalian akan terbuka. Karena banyak di sana yang lebih pintar daripada kita. Punya mentor karir, mentor juga harus jangan sembarangan ya, jangan semua orang ditanya jadi mentor. Kalian mungkin di tempat kerja atau tempat kuliah ada anak yang pintar gitu ya, mau sharing, jadikan mentor, belajar dari mereka, dari ahlinya, atau mentor remote gitu ya. Atau banyak orang-orang yang bisa jadi mentor. Contohnya kayak Pak Odowet Purbo gitu ya, ahli cyber security. Kalian bisa email-emailan dengan beliau, karena beliau dosen dan beliau murah hati ya, membagi ilmu. Next. Nah, ini misalkan antum nggak belajar formal, nggak belajar kuliah,
tapi antum belajar otodidak. Jangan khawatir, antum bangun portofolio, bikin misalkan bikin website maintain, bikin aplikasi Android, iPhone, diperbaiki terus gitu ya. Nah, nanti ketika melamar kerja, tunjukkan ke perusahaan atau yang rekrut, nih saya pernah bikin ini. Karena saya sering mewawancari calon tenaga kerja dari misalkan dari perusahaan dari kampus-kampus ternama gitu ya. Tapi ketika saya tanya, coba portofolionya apa, gimana, udah pernah kerjain apa aja, ternyata dia nggak punya skill. Walaupun misalkan dia ada universitas ternama, dia bisa kalah dari orang yang belajar otodidak tapi dia punya skill. Paham ya? Jadi kalian walaupun kuliah terus nambahin skill. Kemudian kalian harus ikut teknologi, belajar update terus. Karena IT itu sangat berubah cepat. Next. Seringkali skill dan sertifikasi lebih dihargai daripada gelar sarjana. Nanti kalau Google yang masih tahu ya, Google, Facebook dan sebagainya, itu di perusahaan-perusahaan besar seperti itu, banyak yang mereka itu gak mikirin sarjana atau enggak. Saya bukan berkata bahwa nggak perlu sarjana, bukan demikian. Tapi bisa jadi sarjana kalah oleh mereka yang punya skill. Itu banyak kejadian, banyak terjadi. Terus kemudian juga kalau antum pengen misalkan ke suatu titik, jadi misalkan ahli cyber security, itu roadmap-nya, peta perjalanannya gimana? Itu antum bisa belajar dari lihat jalur sertifikasi. Contohnya kayak Microsoft ya. Microsoft itu menyediakan jalur-jalur sertifikasi. Amazon, Google, banyak ya, Oracle, banyak Cisco, Juniper dan sebagainya. Next. Tips terakhir, ada banyak beasiswa dari pemerintah dan swasta, kalian kejar, manfaatin. Tidak mengapa kalau antum misalkan orang tua nggak mampu kerja sambil kuliah, jangan menyerah. Jangan buang waktu dengan games dan sosial media ya. Serius, jangan buang waktu dengan sosial media. Sekarang pesaing-pesaing antum untuk masuk perguruan tinggi itu sedang bekerja keras, belajar keras. Kalau antum santai-santai di sini, antum kalah nanti, kaget pas di ujian. Mereka itu sedang bekerja keras, mengalahkan antum nanti di ujian nasional, mengalahkan antum untuk masuk perguruan tinggi. Jadi kalian sendiri jangan berleha-leha ya, buang waktu sangat berharga. Next, pilih-pilih teman ya. Kalau tadi saya waktu kelas 11 ketemu teman yang males, pesimis gitu ya. Kalian pilih-pilih teman gitu, saling dukung sama teman, tempuh jalur langit ya, berdoa, amalan sunnah, amalan wajib. Dan ingat ini dua yang penting ya, masa depanmu adalah tanggung jawabmu. Masa depan antum tanggung jawab antum, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab orang tua. Bisa jadi, maaf ya, orang tua antum nanti meninggal, gak bisa menggairah antum, ya kan? Antum harus mikirin gitu dari sekarang, persiapan untuk kuliah, persiapan untuk kerja nanti. Dan semua orang berhak untuk sukses, apapun kondisi antum sekarang. Antum misalkan dari keluarga gak mampu, antum berhak untuk sukses. Next. Nah ini saya kutip ya, hadis Nabi, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Ada yang tahu bahasa Arabnya benar? Iris, ala bayar pauk ya, wastambilah, kata ajas ya. Oke, next. Terima kasih buat topik. Nanti insya Allah saya share ininya. Next slide itu bisa ada. Nah ini ada beberapa website yang gratis menyediakan banyak khusus untuk IT. Cyber security. Next lagi. Ini juga. Next lagi. Ini lagi kalau engineer banyak ya, melimpah, sangat melimpah. Cuma masalahnya antum mau belajar nggak? Kalau nggak belajar main game terus, ini jadi sia-sia. Next. Udah aja gitu ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawabnya sekarang kan nanti? Tanya, kamu jawab langsung. Oh iya. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak Setiawan SDMM, IT Profesional.
Baik, mari kita mulai ke sesi tanya jawab pertama. Pertanyaan pertama dari atas dulu. Assalamualaikum Pak, mau tanya untuk cyber security selain WFH, apakah ada pekerjaan inti lainnya? Maksud pertanyaannya gimana ya? Maksudnya apakah selain cyber security ada juga yang bisa WFH gitu ya? Gitu kali ya? Ini maaf kalau saya salah, ini dari Ahmad kali ya? Untuk cyber security selain WFH, apakah ada pekerjaan inti lainnya? Ini maaf kalau saya salah tangkap. Mungkin apakah selain cyber security ada yang lain gitu yang bisa WFH, work from home gitu ya? Ini karena yang nanya Ahmad ya. Oh banyak. Nanti mungkin Abu Alner akan menerangkan ya. Sangat banyak kayak web development, web design. Itu banyak Ahmad yang master di bidangnya itu. Banyak sekali. Banyak. Marketing, search engine optimization itu bisa dari rumah, bisa dari kafe, bisa sambil mungkin yang awak nikah nanti ngurus anak, ngurus rumah tangga, itu bisa gitu ya. Ada banyak cyber security. Teman saya alhamdulillah ada yang dia kerja di perusahaan Amerika, tapi kerja dari Bandung, gajinya gaji Amerika. Dan orang kayak gitu banyak, gajinya mungkin puluhan ratusan juta ya. Saya malu nanyanya Pak, yang jelas gede lah gajinya. Mungkin benar-benar menjawab ya. Lagi? Baik. Pertanyaan begini, Afwan Pak izin bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang data scientist? Apakah cocok untuk didalami oleh perempuan? Cocok menurut saya sih ya. Data scientist itu sangat luas ya, sangat luas. Makanya banyak hacker mencuri data, jutaan data dicuri karena mereka bisa mengekstrak informasi penting dari situ. Misal nanti datanya dilarikan untuk marketing, misalkan sales. Cuma saya pengen ngasih tahu ya, mengasih warning aja. Data scientist ini banyak dipakai di perbankan gitu ya, di asuransi. Tapi di perusahaan lain juga banyak gitu ya. Perusahaan lain banyak kayak di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Itu insya Allah halal ya. Itu banyak di mereka gitu. Nah, tapi kalau untuk lawan-lawan kerja di perbankan, apalagi yang ribawi, saya sih ini aja wanti-wanti. Jangan lah ya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab juga ya. Ada lagi? Baik, untuk dari Bani, silakan untuk bertanya. Kalau saya yang bertanya nanti tolong dijawab kali ya. Dapat hadiah loh. Ya, tolong untuk Ustaz, ya mana yang paling cepat duluan angkat tangan ya. Yang paling cepat duluan angkat tangan dan jawab ya. Sebutkan 3 modal besar antum. Oh, ya. Ya, siapa ini? Maulana Muhammad dari Teguh, dari Kasuri, Yang paling besar. gambar untuk sukses. Pertama, ada waktu, yang kedua kemauan, dan yang ketiga ketemu. Alhamdulillah. Kasih. Kenapa? Sini aja. Ya. Semangat ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang Setiawan STMM atas materi yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya adalah materi yang akan diisi oleh narasumber kedua kita, Bapak Miko Kelana Wardana Esko, Wirausaha Digital Planner. Bapak, kami silakan.